Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamir, NPM 721213204. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari teori motivasi. Teori motivasi menurut Hasibuan. Teori-teori motivasi adalah sebagai berikut. A. Teori kepuasan atau konten teori yang memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. B. Teori motivasi proses atau proses teori yang memusatkan pada bagaimananya motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. C. Teori pemukuhan atau reinforcement teori yang menitik beratkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Teori-teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Tujuan motivasi menurut Hasibuan. Tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis-jenis motivasi. Ada 2 jenis motivasi, yaitu 1. Motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. 2. Motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut mendapat hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Motivasi positif. Motivasi positif berasal dari dorongan internal untuk mencari kesenangan. Kita lebih mungkin untuk bertindak ketika hasil dari suatu tindakan berdampak langsung pada salah satu kebutuhan kita, seperti kebutuhan akan aktualisasi diri atau harga diri, atau juga bisa seperti mendapatkan bonus atau hadiah yang bersifat material. Motivasi negatif. Motivasi negatif adalah tentang hukuman dan ketakutan. Ini adalah jenis motivasi yang membuat kita berhenti merokok karena kita telah menyaksikan seseorang berjuang melawan kanker. Tentu saja setiap motivasi harus dramatis dan mengerikan. Pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis teori motivasi yang ada, yaitu A. Model tradisional, B. Model hubungan manusiawi, C. Model sumber daya alam.